sebuah solusi untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, malam hari ini acara kita itu akan terbagi menjadi 3 sesi. Sebelum saya masuk ke sesi, saya perkenalkan dulu, nama saya Hendy. Saya yang hari ini akan memandu acara sampai selesai. Nah, acara hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama itu pemaparan bagaimana sih kita mendapatkan sebuah solusi internet, bahkan kita bisa dapat solusi internet gratis. Benar, Bapak Ibu, gratis. Makanya Bapak Ibu harus menyimak, mencatat ya apapun peluang yang ada pada malam hari ini sehingga Bapak dan Ibu tidak kehilangan peluang. Sesi yang kedua, kita akan masuk ke sebuah sharing dari mitra yang sudah bergabung di komunitas bisnis ini. Nah, sesi yang ketiga kita akan masuk ke sebuah sesi tanya jawab. Mohon Bapak Ibu nyimak dengan teliti. Malam hari ini kita sangat beruntung akan mendapat pemaparan dari seorang tour leader profesional dari sebuah travel agent yang ada di Jakarta. Beliau adalah Pak Peter Nyo. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Pak Hendy. Pak Peter, sehat Pak Peter? Luar biasa sehat, harus tetap luar biasa. sehat. Saya ini kalau dengar suara Pak Peter, jujur aja saya tuh ngefans Pak, karena suara Pak Peter tuh sangat-sangat berwibawa Pak. Gitu ya. Iya. Oke, ya, Pak Peter, saya yakin Bapak Ibu sekalian itu sudah tidak sabar nih mendengarkan pemaparan dari Pak Peter. Ayo Pak, silakan dimulai Pak. Baik, ya. Sebentar, oke. Ya. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Trend Opportunity Presentation atau TOP pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Peter Nyo. Saya seorang tour leader dari satu perusahaan travel agent yang ada di Jakarta, yaitu Smiling Tour. Tapi Bapak Ibu semua, saya malam hari ini tidak akan menceritakan sedikit tentang pariwisata karena kita tahu pariwisata saat sekarang sedang lagi terpuruk dalam kondisi dengan adanya pandemi ini, benar-benar kita dalam keadaan yang harus tiarap. Namun Bapak Ibu semua, ada satu kabar gembira di mana pada saat kondisi pandemi saat ini saya menemukan satu solusi yang kita bisa atasi, yang saya bisa atasi di saat pandemi itu. Apa itu yang menjadi solusi? Yaitu Trend Your Internet Solution. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya pada waktu menerima undangan dari pengundang Bapak Ibu semua. Pas ini yang tentang yang namanya Your Internet Solution. Mari kita lihat Bapak Ibu semua bersama-sama. Mengapa internet? Ya, kita tahu Bapak Ibu semua sebelum pandemi memang kita sudah menggunakan yang namanya internet. Namun dengan adanya pandemi, internet itu makin dibutuhkan. Kenapa? Karena pendidikan kita lakukan di rumah, urusan perbankan dan lain-lainnya, semua kita menggunakan gadget kita, dan gadget kita itu berbasis internet, bisnis, pekerjaan, bahkan boleh dibilang media hiburan yang namanya Studio 21 sudah tutup semuanya, kita mendengarkan informasi, berita, dan lain-lain, ataupun hiburan lain-lain, Netflix itu menggunakan gadget kita, dan tentu itu adalah konektivitasnya dengan menggunakan internet. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa internet saat sekarang boleh dibilang dibutuhkan, karena hal-hal ini yang kita lakukan semuanya sekarang melalui gadget-gadget kita. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa penduduk Indonesia itu ada 200 juta penduduk Indonesia yang pengguna internet, atau 75% lebih saat sekarang pengguna internet, dan sedang di dunia itu adalah 5 miliar atau 65% penduduk di dunia pengguna internet. Namun Bapak Ibu semua, saya ajak Bapak Ibu fokus ke angka 200 tersebut. Ya, kita fokus ke angka 200, itu adalah menjadi pangsa pasar kita atau pengguna internet yang memang Bapak Ibu kita perlu tahu mengenai yang namanya pengguna internet. Nah, Bapak Ibu semua, internet sudah menjadi habit, ya. Ayo Bapak Ibu semua, siapa sih yang setiap pagi bangun tidur pasti yang dicari itu adalah handphone, bukan pasangan, ya, bukan anak-anak, tetapi yang dicari handphone dahulu. Ya, yang senyum-senyum pasti itu melakukan hal yang sama, ya. Waktu family gathering sedang duduk-duduk bersama anak, ya, bersama keluarga, istri, tetapi semua masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Bahkan ini yang paling sering saya alami kalau saya mengajak keluarga, ya, sebelum pandemi, ya, yaitu kita makan, kemudian sebelum dimakan makanan di restoran itu sebelum datang, setelah datang, semua pasti mengatakan, "Pak, jangan dimakan dahulu, kita foto, upload ke Instastory." Bahkan yang namanya di mobil pun Bapak Ibu semua, secara tidak sadar Bapak Ibu masih melakukan dengan mencuri-curi sedikit untuk melakukan menjawab WA. Jadi ini semua adalah merupakan satu habit bagi kita semua, Bapak Ibu semua pengguna internet. Nah,
Kalau sudah menjadi habit, tentu ada masalah-masalah. Ya, pertama masalah itu adalah no signal atau blank spot. Ya, no signal atau blank spot. Ya, di mana no signal atau blank spot itu terjadi dua macam jenis. Ya, yang pertama itu biasanya terjadi karena satu BTS itu katakanlah dia hanya bisa menerima 1000 device atau 1000 nomor yang masuk. Bapak Ibu menjadi 1001 orang, berarti Bapak Ibu tidak bisa masuk connect ke BTS tersebut dan harus menunggu. Itu yang dinamakan no signal, sehingga berebutan. Atau Bapak Ibu perpindahan ya dari satu BTS ke BTS yang lain terjadi blank spot. Nah, disitulah yang terjadi yang namanya no signal. Kemudian caranya bagaimana untuk mengatasinya? Nah, itu yang saya lakukan Bapak Ibu semua. Saya pakai sampai 3 kartu Bapak Ibu. Ya, itu adalah untuk mengatasi yang namanya blank spot ya. Kartu merah, kuning, biru semua saya pakai tiga-tiganya ya. Dan kalau sudah aktif dengan tiga kartu, 2 handphone, terjadilah kita sering yang namanya low bat. Dan saya tambah satu lagi di genggaman saya, berarti ada 3 genggaman, 2 handphone plus 1 power bank. Ya, plus 1 power bank itu yang pasti kita lakukan akhir-akhir ini ya. Ataupun kalau kita masuk ke restoran Bapak Ibu pasti menanyakan kepada waitersnya, Mbak, tolong cari tempat duduknya kalau bisa yang ada colokannya. Sehingga Bapak Ibu mau mengecharge handphone Bapak Ibu semua apabila tidak membawa yang namanya power bank. Jadi ini adalah masalah yang sering terjadi. Bagaimana jika ada sebuah produk yang multifungsi mengatasi ketiga masalah ini? Kita lihat ini, namanya adalah Trend. Merupakan satu solusi kepada Bapak Ibu semua, di mana bentuknya sama seperti kayak handphone, layaknya seperti handphone, tapi di dalamnya itu sudah ada yang namanya modem, kemudian sudah ada termasuk sebagai power bank, dan berikutnya sudah Android system. Artinya ada aplikasi-aplikasi yang dimana nanti secara detail saya akan jelaskan. Tetapi uniknya daripada modem ini yang saya tidak ketemu di tempat lain atau dimanapun juga, yaitu modem ini tanpa menggunakan SIM card dan dia bisa menangkap all operator di Indonesia, atau kalaupun yang produksi yang bisa dipakai secara global itu bisa menangkap sampai 109 negara, atau di genggaman Bapak Ibu itu ada 1000 provider. Luar biasa Bapak Ibu semua. Saya seorang tool leader baru pertama kali melihat yang namanya modem ini yang bisa mendapatkan all operator seluruh Indonesia, bahkan di seluruh 109 negara. Nah, bagaimana dengan kekuatan baterainya? Kekuatan baterainya secara standby ini bisa digunakan sampai 18 jam. Ya, tergantung pemakaian. Kalau kita boros artinya memakai 2 gadget, 3 gadget terhubung, 2, 3 atau 4 gadget itu pasti akan lebih cepat baterainya, tetapi secara sistem itu sampai 18 jam dengan kapasitas baterainya 5000 mAh sehingga sangat-sangat aman untuk kita bawa ke dalam pesawat karena baterainya itu adalah baterai lithium ion polimer yang sehingga sangat aman untuk kita bawa ke dalam pesawat Bapak Ibu semuanya. Itu adalah tentang baterainya. Dan proses pengecarsannya sangat cepat. Semua sekarang colokan-colokan itu rata-rata sudah menggunakan Type-C. Sehingga kalau kita mengecas dengan Type-C, itu hanya 1-2 jam, Bapak Ibu semua sudah bisa melakukan mengecas untuk bisa dipakai 15 jam atau 18 jam berikutnya. Ya, 18 jam berikutnya. Itu adalah sistem pengecarsannya Bapak Ibu semua. Dan ini yang uniknya Bapak Ibu. Saya nggak pernah lihat yang namanya modem kok ada built-in speaker dan mikrofon serta dual mic noise reduction. Luar biasa. Apa sih kegunaannya kok modem ada speaker dan mikrofon? Nanti saya akan jelaskan kenapa modem ini ada menggunakan speaker ataupun mikrofonnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Satu lagi, modem ini keunikannya bisa di-connect sampai 10 device. Bapak Ibu, mohon bisa di-mute, Bapak Ibu co-host bisa bantu. Ini bisa di-connect sampai 10 device, Bapak Ibu semua. Bisa di-connect sampai 10 device, sementara di luaran sana, saya tahu pasti dan saya tahu persis, modem-modem di luaran itu hanya bisa terkoneksi 5 device. Bahkan kenyataannya di lapangan, saya sering mengalami tamu-tamu itu selalu menanyakan, Pak, ini katanya bisa sampai 5 device, ternyata nggak sampai 5, cuma bisa 4 device. Itu ada beberapa modem yang terjadi demikian. Tetapi ini
sampai 10 device, bahkan sudah ada yang pernah melakukan testimoni dicoba mencapai sampai 13 sampai 15 device ya. Artinya cukup luar biasa ya, modem ini bisa pakai sampai 10 device. Nah, Bapak Ibu semua, kita lihat berikutnya. Ini yang saya katakan bahwa modem ini layaknya seperti handphone, tapi bukan handphone, dan ada sistem Android-nya, di mana di sini ada akun saya. Apabila Bapak Ibu bergabung, nanti bisa mengecek sistem keakunan Bapak Ibu semua melalui modem ini. Kemudian ada Trip Advisor, sehingga sangat memudahkan untuk mencari hotel dan lain-lain. Kurs mata uang, dan yang ini Bapak Ibu, penterjemah atau translator. Ya, ini yang digunakan apabila kalau kita berada di luar negeri dan kita hanya berbicara dalam bahasa Inggris dan akan keluar, misal kita minta transit dalam bahasa Itali misalkan ya, kita bilang good morning, dia akan menjawab di speakernya itu dengan bahasa Itali buongiorno, dan juga ada tulisan Italinya sehingga kita bisa melihat spellingnya, tulisannya, serta kita bisa mendengarkan bagaimana pengucapannya. Itu gunanya ada speaker dan mikrofon. Google Map, Bapak Ibu, semua kita tahu kita menggunakan Google Map biasanya di handphone. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalaupun sudah memiliki modem ini, bisa menggunakan Google Map di sini. Kenapa? Karena supaya tidak terganggu kalau di jalan, tiba-tiba ada WA masuk, Google Map sedang berjalan, biasanya suka terjadi gangguan. Dan satu Bapak Ibu yang paling penting di sini, ini adalah carousel advertising. Apa sih yang namanya carousel advertising? Carousel advertising adalah sarana untuk melakukan promosi apabila Bapak Ibu mitra-mitra tren yang mempunyai usaha yang mau dipromosikan di dalam modem ini secara gratis, baik desain maupun penguploadannya semua dilakukan oleh sistem kami, itu gratis bagi Bapak Ibu yang mau mempromosikan usahanya. Nah, bagi Bapak Ibu pengguna internet ya, seandainya Bapak Ibu membawa tren ini atau modem ini kepada merchant-merchant yang ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon spesial. Ya, bisa mendapatkan diskon spesial, misalkan Kalpatri yang ada di Bandung, Gultik, dengan hanya menunjukkan modem ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon lebih daripada diskon yang mereka adakan. Ya, seperti di sini juga ada dental dan lain-lainnya. Cukup banyak merchant-merchantnya yang dimana kita bisa melakukan mendapatkan diskon-diskon khusus. Nah, semua dari alatnya, modemnya, sistemnya, yaitu no SIM card dengan all operator sampai bisa 109 negara, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, berapa sih harganya modem ini? Berapa sih harga unitnya? Mari kita lihat sama-sama. Kita mengeluarkan dua sistem, Bapak Ibu, ya, dua jenis yang namanya lokal dan global. Ya, untuk lokal itu adalah untuk di Indonesia yang bisa dipakai untuk semua operator yang ada di Indonesia dengan paket datanya itu unlimited atau tidak terbatas, sedangkan masa berlakunya 1 tahun. Harganya Bapak Ibu, sementara saya sebutkan seperti ini ya, harganya 10 juta. Tapi Bapak Ibu jangan kaget dulu dengan harga ini, nanti kita lihat hitung-hitungan di belakang. Dan harga 10 juta ini sudah termasuk dengan kuota di dalamnya 3 juta. Artinya kalau 3 juta kita bagi 12, itu adalah Rp250.000 dan dibagi ada 5 operator di Indonesia, artinya per operator Bapak Ibu hanya bayar Rp50.000. Itu adalah untuk yang lokal. Sedangkan untuk yang global bisa dipakai 109 negara, sama tidak terbatas, kemudian masa berlaku 1 tahun untuk kuotanya ya dengan harga 14 juta. Sudah termasuk di dalamnya adalah kuota untuk unlimited selama 1 tahun, yaitu 6 juta. Kalau dibagi 12 adalah 500.000 untuk 109 negara atau 1.000 provider. Nah, bagaimana kelanjutan di tahun berikutnya? Apakah harus menambah atau membeli kuota dengan 10 atau 14 juta? Tidak, Bapak Ibu semua. Tahun berikutnya Bapak Ibu hanya membeli kuotanya saja, yaitu 3 juta atau 6 juta. Jadi di sini yang saya katakan bahwa 3 juta adalah kuotanya, 10 juta itu ada unitnya, kurangi 3 juta, berarti 7 juta itu adalah kehebatan kecanggihan daripada modem ini yang bisa menangkap sampai 5 operator di Indonesia. Kita akan lihat Bapak Ibu semua, saya tadi katakan angka 10 atau 14 juta, Bapak Ibu jangan kaget dulu, kita akan lihat bagaimana dengan sistemnya.
ya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata lebih murah, ternyata sangat-sangat murah. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu, saya yakin pengguna kartu-kartu yang ada di bawah ini, mungkin ada yang 5, 10, bahkan 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Seandainya Telkomsel, Axis, XL, dan lain-lain ini 15-20 tahun yang lalu mengajak Bapak Ibu semua sebagai mitra, sebagai partnernya, ya pasti Bapak Ibu sekarang sudah menjadi miliarder. Kenapa? Karena dengan adanya terjadinya pandemi ini, bisnis internet itu luar biasa. Ya, bisnis internet ini sangat-sangat luar biasa sehingga boleh dibilang menjadi mendapatkan income yang ataupun profit yang luar biasa, dan itu yang Bapak Ibu akan menjadi miliarder miliarder ya, dalam arti kalau Bapak Ibu menjadi mitranya. Namun Bapak Ibu semua, sangat disayangkan kita semua ini hanya dibuat sebagai pengguna. Setiap bulan Bapak Ibu hanya menerima SMS ya, menerima SMS. Kuota Anda sudah melewati batas FUP, kecepatannya akan diturunkan menjadi 128 kbps, dan mau tidak mau Bapak Ibu harus menambah lagi untuk mengisi kuotanya lagi ya. Saya mungkin kalau ketinggalan dompet mungkin saya masih jalan terus ya, tetapi kalau ketinggalan handphone, waduh, saya pasti boleh dibilang saya balik lagi ya. Karena apa? Ya, internet itu handphone menjadi kebutuhan, sehingga Bapak Ibu semua ya, ini kita semua dibuat oleh mereka ini sebagai pengguna. Nah, kami datang Bapak Ibu semua untuk mengajak Bapak Ibu sebagai mitra usaha. Mitra usaha untuk apa, Pak Peter? Mitra usaha untuk internet, untuk semua all operator yang ada di Indonesia, karena kami hanya satu-satunya perusahaan teknologi di bidang internet yang membuka peluang bisnis. Ingat, tadi saya katakan kalau 15-20 tahun lalu Bapak Ibu menjadi pengusaha atau mitra daripada internet, daripada branding-branding tadi, pasti Bapak Ibu sudah menjadi miliarder. Nah, saatnya ya kita menjalankan bisnis ini. Kita melakukan ini karena saat sekarang boleh dibilang bahwa internet ini adalah salah satu daripada king player di eranya 4.0 saat sekarang. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan saat yang tepat untuk kita menjalankan sama-sama ini. Nah, kalau kita sudah menjadi mitra, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya apa sih yang kita dapat? Nah, saya Bapak Ibu, kita hitung-hitungan ya Bapak Ibu ya. Dengan angka tadi 10 juta atau 14 juta, kita hitung-hitungan. Keuntungannya dari mana Bapak Ibu bisa dapatkan? Ya. Yang namanya bonus sponsor ya, bonus sponsor. Contoh Bapak Ibu, A ini adalah Bapak Ibu, atau A itu adalah Anda ya. Anda join-nya adalah di global. Ya, Bapak Ibu join-nya adalah di global. Kemudian kami hanya menggunakan sistem dua binari, yaitu bina kiri dan bina kanan ya. Jadi kita hanya 2 kaki saja. Jadi Bapak Ibu menjoinkan satu di B ya, kaki di kiri ini adalah si B, mengambilnya lokal. Harga berapa tadi? 10 juta Bapak Ibu semua ya. Mengambil 10 juta, kemudian langsung Bapak Ibu mendapatkan bonus sponsor, yaitu 10%-nya atau 1 juta Bapak Ibu. Dan kalau si C ini sudah join dengan mengambil global 14 juta, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan 1,4 juta untuk sebagai bonus sponsor. Saya rasa jamak ya Bapak Ibu semua ya, yang namanya mereferalkan atau merekomendasikan tentang sesuatu produk, baik itu restoran dan lain-lain, kemudian Bapak Ibu bahkan bisa mendapatkan keuntungan. Seandainya Bapak mereferensikan satu, makan di sini enak loh, tetapi apakah Bapak Ibu mendapatkan keuntungan? Nah, disinilah kalau kita mereferensikan, kita mendapatkan satu keuntungan atau income yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Itu adalah bonus yang pertama, Bapak Ibu semua. Kita lihat dengan bonus yang kedua. Ini yang dinamakan bonus pasangan. Bonus pasangan itu adalah tadi A sudah menjoinkan B dan C. Saya pakai ilustrasi global, Bapak Ibu semua ya. A joinnya dengan global, B kemudian joinnya dengan global, C menjoinkan dengan global, sehingga terjadi pasangan. B dan C ini terjadi pasangan atau pairing, kiri dan kanan. Dan Bapak Ibu langsung akan mendapatkan bonus pasangan, yaitu bonusnya 700.000 kalau Bapak Ibu adalah mengambil dengan yang global. Kalau lokal pasti berbeda ya. Lokal itu 500.000. Saya memakai ilustrasi global Bapak Ibu semua. Nah, B pun ingin melakukan hal yang sama.
ya dia ingin mendapatkan bonus sponsornya dan ingin mendapatkan yang namanya bonus pasangan. Dia menjoinkan D dan E. Ya, B menjoinkan delta dan eco, C juga melakukan hal yang sama, tapi C baru mendapatkan satu kaki saja, yaitu CF. Ya, CF. Terjadi pairing antara E dan F. Ya, karena terjadi pairing, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 700.000. Ya. Kemudian D ini kan waktu itu sudah join duluan, Bapak Ibu semua. Dia menunggu sampai terjadi F menjoinkan si G. Terjadilah pasangan D dan G, dan ada Bapak Ibu akan mendapatkan 700.000. Sehingga yang namanya pasangan bonus menunggu, tidak perlu khawatir Bapak Ibu semua. Ya, dia akan menunggu terus ya sampai kita mendapatkan pasangannya. Dan dari ilustrasi ini kita melihat ada 700.000 kali 3. Ya, itu yang Bapak Ibu bisa dapatkan 2,1. Sehingga Bapak Ibu kedalamannya tidak terbatas ya. Kedalamannya tidak terbatas. Itu adalah bonus yang kedua Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan dengan bonus yang berikutnya. Ini adalah bonus bonus royalti untuk bonus sponsor dan bonus royalti untuk bonus pasangan. Apa itu? Seperti apa ya? Begini Bapak Ibu semua. Jadi Anda menjoinkan tadi B dan C ya. B pun juga ingin mendapatkan yang namanya kaki kiri dan kaki kanannya. B mengajak si delta. D ini join dengan global harga 14 juta ya. Dan 1,4 juta atau 10% ya didapatkan oleh B. Itu seperti tadi bonus sponsor yang pertama ya. Tetapi karena Anda mereferalkan, memberikan informasi ini kepada B dan B memberikan informasi kepada D, perusahaan Trend sebagai ungkapan terima kasih memberikan 10% apa yang didapatkan oleh B. B tadi mendapatkan 1,4, Anda akan mendapatkan 140.000. Dan itu tidak dipotong dari pendapatannya si B. Itu adalah pure dari perusahaan Trend. Jadi B tetap akan mendapatkan 1,4 juta. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan sini, yaitu pasangan bonus pasangan, bonus royalti, bonus pasangan. Tadi A udah menjoinkan B dan C. C itu menjoinkan D dan E. Terjadi pairing. D dan E ini terjadi pairing. C itu mendapatkan 700.000. Sekali lagi, karena Anda sudah menjelaskan ini atau mereferalkan kepada si C, Anda mendapatkan 10% apa yang didapatkan oleh C, yaitu 70.000. Jadi itu adalah bonus-bonus 1, 2, 3 adalah bonus aktif, Bapak Ibu semua. Masih ada satu bonus lagi, Bapak Ibu semua ya. Kita lihat satu bonus lagi. Ini yang dinamakan bonus residual. Ini justru yang dicari oleh para mitra-mitra yang sudah bergabung. Bonus residual ini adalah bonus passive income. Ya, bonus sebesar 5.000 dari produk Trend lokal ataupun global yang di dalam kemitraan Anda selama 12 bulan. Ya, selama 12 bulan dihitung dari generasi 1 sampai ke generasi 10. Bapak Ibu pasti bertanya, siapa sih atau apa sih generasi 1? Generasi 1 itu adalah yang langsung Anda sponsori. Contoh, saya mensponsori Pak Hendy. Pak Hendy itu adalah generasi 1 saya. Pak Hendy menjoinkan temannya lagi si A. Itu adalah generasi 2 saya atau generasi 1-nya Pak Hendy. Dan seterusnya sampai ke bawah. Itu hitungannya adalah namanya generasi 1 sampai ke 10. Bonus-bonus tadi akan keluar. Ya, maksudnya bonus residual ini akan keluar kalau Bapak Ibu sudah mempunyai satu orang di kiri dan satu orang di kanan. Ya, jadi harus sudah ada satu orang kiri dan satu orang kanan baru bisa mendapatkan bonus residual ini. Untuk keuntungannya ini tidak perlu seimbang, Bapak Ibu. Mungkin di luaran sana itu harus seimbang dulu, harus sama, misalkan 100 kiri harus ada 100 kanan baru bisa cair. Tetapi di kita tidak, Bapak Ibu semua. Seandainya sebelah kiri Bapak Ibu ada 1.000 orang. 1.000 mitra Bapak Ibu. Ya, sebelah kanan 100 mitra. 1.100 kali 5.000 itu adalah Bapak Ibu yang akan dapatkan selama 12 bulan. Selama 12 bulan. Itu adalah bonus residual. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Sebelum sampai ke bonus-bonus cerita bonus yang lainnya ataupun tentang detail bonus-bonus yang residual, saya ingin menceritakan tentang yang namanya visi dan misi Bapak Ibu semua. Visi kita udah tahu jelas, mengatasi blank spot, itu sudah sangat jelas sekali. Misinya yang luar biasa, Bapak Ibu, yaitu kami ingin menciptakan banyaknya entrepreneur yang nantinya bisa membantu membuat negara Indonesia jauh lebih maju. Artinya,
Kalau Bapak Ibu semua bergabung bersama kita dan sukses bersama-sama dengan kita di sini, Bapak Ibu akan menjadi entrepreneur atau pengusaha yang tentu ada efek domino di sekeliling Bapak Ibu semuanya tentunya. Ya, jadi itu adalah visi dan misinya yang luar biasa, dan itu yang saya lihat bagaimana salah satu cara untuk saya bisa mengatasi yang namanya kondisi pandemi saat ini. Ya, nah, Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi, lihat dengan angka-angka 10 atau 14 juta. Kita bicara dengan the power of two, Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu, saya yakin pengguna handphone Bapak Ibu di dalamnya itu ada WhatsApp, pasti itu ada mungkin 50 mitra, 100 atau 500, bahkan 1000, bahkan lebih dari 1000 mitra. Ya, anggap saja dalam 1 bulan, ya 30 hari, ya dalam 30 hari Bapak Ibu bisa menjoinkan 2 orang. Ya, di bulan pertama Bapak Ibu joinkan 2 orang. Kemudian di bulan kedua Bapak Ibu minta 2 orang ini melakukan hal yang sama seperti Bapak Ibu lakukan, yaitu menduplikasikan. Sehingga di bulan kedua sudah ada 4 mitra bergabung, dan seterusnya sampai di bulan ke-12. Kalau selama 12 bulan, kalau kita kalkulasikan total, itu ada 8.190 mitra. Ya, artinya kalau 8.190 mitra bisa terjadi ada di sebelah kiri 4.000, ada di sebelah kanan ada 4.000 4.000. Dan kalau Bapak Ibu ingat dengan yang namanya bonus pasangan, ya 4.000 dikali 700 itu adalah 2,8 miliar. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, aduh Pak Peter ini kayaknya terlalu jauh deh, kayaknya terlalu muluk. Oke, baik. Perusahaan telah menyiapkan apabila Bapak Ibu berhasilnya 10%, ya boleh dibilang gagalnya 90%, tapi berhasilnya 10%, Bapak Ibu masih tetap mendapatkan 280 juta. Ingat, modal awal 10 dan 14, atau kita potong kuotanya 7 atau 8. Itu adalah modal kemitraannya 7 juta atau 8 juta. Karena kuota kita sudah pakai, ya anggaplah kita pakai. Jadi modalnya adalah 7 atau 8 juta, dengan perbandingan Bapak Ibu kalau berhasil 10% saja 280 juta dari bonus pasangan. Itu baru dari bonus pasangan. Belum kita bicara dengan residual yang saya katakan passive income. Kita bicara dengan yang namanya passive income atau bonus residualnya. Tadi saya katakan 2. Ya, setiap bulan Bapak Ibu awalnya menjoinkan 2. Nah, saya minta pada Bapak Ibu, kita anggap saya menggunakan pakai angka 5 supaya gampang hitung-hitung. Ini boleh lebih, bukan sebagai patokan harus 5, boleh lebih. Seandainya Bapak Ibu di generasi 1 Bapak Ibu itu menjoinkan hanya 5 orang. Ya, menjoinkan 5 orang. Wah, Pak Peter, bagaimana sih caranya? Tadi dikatakan 2 kaki, tetapi saya menjoinkan 5. Bisa Bapak Ibu semua, yang 3-nya nanti ditaruh di bawah daripada kaki 2 ini. Tapi itu adalah direct sponsor Bapak Ibu semua. Jadi kita hitung Bapak Ibu di generasi pertama menjoinkan 5 orang. Ya, dan 5 orang tersebut Bapak Ibu minta melakukan hal yang sama. Sehingga terjadi di generasi 2 itu ada 25 orang Bapak Ibu semua ya. Dan mungkin generasi bagi Bapak Ibu itu agak sedikit membingungkan ya, agak sedikit membingungkan. Saya ganti kata-kata generasi ini dengan tahun ya. Bisa diganti dengan bulan, diganti dengan minggu, silakan. Saya pakai yang paling panjang aja, tahun. Di tahun pertama Bapak Ibu hanya menjoinkan 5 orang. Tahun kedua Bapak Ibu minta 5 orang tadi menjoinkan yang sama, 5, 5, 5. Ya, di tahun ketiga melakukan hal yang sama, sehingga kalau kita lihat anggaplah cuma sampai 6 tahun. Ya, 6 tahun ini kalau di total semuanya itu adalah 20.000 mitra. Bapak Ibu, kalau 20.000 mitra kali 5.000, ini total Bapak Ibu bisa mendapatkan 100 juta per bulan. Ya, 100 juta per bulan. Saya lanjutkan Bapak Ibu, katakanlah Bapak mau kerja terus, Bapak Ibu mau kerja terus sampai misalkan kita anggap di sini hitungannya sampai 10 tahun. Nah, kalau 10 tahun, mitranya itu ada possible-nya kalau terjadi duplikasi yang benar 555, itu ada 12 juta mitra. Sedangkan pengguna internet, tadi di awal saya katakan 200 juta. Artinya, ini baru cuma berapa persennya, 12 juta, dari seluruh pengguna internet yang ada di Indonesia. Kalau dikali 5.000, possible income-nya Bapak Ibu bisa mendapatkan 61 miliar.
Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu mengatakan, aduh ini terlalu muluk banget. Oke, Bapak Ibu, mana ada sih kalau perusahaan telah menyiapkan ini, seandainya hanya berhasil 1%. Mungkin kalau perusahaan lain kalau berhasilnya hanya 10% ataupun gagalnya 90% pun juga pasti sudah tutup. Ini gagalnya 99%. Hanya berhasil 1%, Bapak Ibu. Masih bisa mendapatkan 610 juta di tahun ke-10 per bulannya. Ya, jadi itu kalau Bapak Ibu lihat dengan angka 10 atau 14 juta, nah, Bapak Ibu sekarang sudah bisa melihat kan perhitungannya. Bagaimana kita bisa mengatakan, kita selalu mengatakan bahwa ini adalah sangat masuk akal sekali. Kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Caranya bagaimana untuk melakukan hal ini? Sangat mudah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Bapak Ibu nanti begitu join langsung akan mendapatkan buku panduan sebanyak 14 halaman, tinggal hanya dibaca. Kemudian Bapak Ibu hanya menulis daftar nama dari kontak WhatsApp Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu mengundang, hanya mengundang seperti Bapak Ibu sekarang diundang oleh pengundang Bapak Ibu semua. Ya, kami yang akan melakukan presentasi, bukan Bapak Ibu. Ya, kami yang akan melakukan presentasi. Kemudian setelah itu kami Bapak Ibu menindaklanjuti calon prospeknya. Kemudian kalau sudah oke, tinggal dimasukkan dalam sistem. Sesimpel itu Bapak Ibu untuk melakukan bisnis ini. Semua panduannya sudah ada, mentor-mentornya luar biasa. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan cara menjalankannya supaya sukses ya. Nah, Bapak Ibu semua, saya hampir 25 tahun lah saya bekerja di Tour and Travel sebagai tour leader ya, dan saya sangat terpukul begitu saya mengikuti pertama kali Zoom ini dengan kata-katanya si Uncle Warren ini. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. That's it, betul. Itu yang saya alami selama bertahun-tahun. Saya selalu berpikir bawa tur. Ya, saya pikir selalu harus mendapatkan tur supaya saya bisa mendapatkan income. Tetapi begitu terhantam namanya pandemi, saya kelabakan, Bapak Ibu semua. Ya, kenapa? Karena itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Ya, kita lihat yang si baju kuning ini. Ya, bekerja terus ya. Akhirnya apa? Aktif income-nya yang bekerja. Kami tidak mempunyai yang namanya passive income. Ya, sehingga sangat terpukul. Nah, sekarang ini saya membangun di sini yang namanya passive income. Saya mulai menyiapkan passive income ini untuk sampai 6 tahun ke depan. Saya pengen seperti yang baju biru ini ya. 6 tahun ke depan dream saya itu bisa jadi 100 juta per bulan. Ya, dengan yang paling jelek, perhitungan yang tadi paling jelek. Mudah-mudahan dan saya yakin pasti bisa lebih dari itu Bapak Ibu semua. Jadi ini Uncle Warren luar biasa sekali. Quote-nya yang menurut saya itu sangat terpukul buat saya pribadi. Bapak Ibu semua, perusahaan kami masih baru, tetapi kami barunya itu baru soft launching di 7 Maret, Bapak Ibu. 2021, baru beberapa bulan ini. Tetapi sudah disiapkan yang namanya bonus-bonusnya, yaitu rencananya kita akan jalan-jalan bersama ke Turki di bulan November. Bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu bisa tanya pengundang Bapak Ibu semuanya. Dan bonus yang kedua telah disiapkan oleh perusahaan ini, itu adalah yang namanya kalau Bapak Ibu bisa menjoinkan 5 mitra baru dengan tren global dalam arti tidak pengupgradean, itu Bapak Ibu akan mendapatkan bonus tambahan yaitu berupa voucher sebesar 500.000 yang akan masuk ke dalam Trend Cash. Ya, apa itu Trend Cash? Ya sama seperti kayak OVO, tetapi kita pakainya hanya untuk di komunitas di Trend ini, bisa untuk upgrade produk dan lain-lainnya ya. Nah, ini adalah mengenai bonus-bonusnya. Pasti Bapak Ibu bertanya, legalitasnya bagaimana? Ini perusahaan aman nggak ini? Wong baru berdiri bulan Maret, bagaimana kondisinya? Luar biasa CEO kami, Bapak Ibu, Bapak Martin Carter, telah menyiapkan yang namanya izinnya dahulu, baru mendapatkan izinnya di 18 Desember 2020, Bapak Ibu, dengan AP2LI, yaitu Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Itu adalah dari anggota AP2LI, dan Bapak Ibu di sini adalah yang namanya dari Dirjen Perdagangan. Bapak Ibu bisa foto, kemudian nanti di QR code-nya, di barcode-nya di scan, dan itu akan keluar izin-izin seperti ini. Artinya kami menyiapkan dulu ke legalitasnya, baru kami mulai menjalankan bisnisnya di Januari dan Februari seterusnya sampai sekarang. Di mana sampai sekarang sudah hampir 6.000 baru, ya bukan hampir ya,
baru 6.000 pengguna dari 200 juta market kita, Bapak Ibu. Baru 6.000. Artinya Bapak Ibu ini adalah pengendara di awal-awal. Kalau Bapak Ibu bisa bergabung bersama kita. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, pemilihan waktu adalah segalanya. Apabila Bapak Ibu memulai hari ini, Bapak Ibu akan berada di bawah tim kerja Bapak Ibu semua, dan bisa jadi dalam minggu depan, bulan depan itu ada mitra-mitra yang bergabung, dan bisa jadi ribuan bahkan jutaan mitra di bawah kaki Bapak Ibu semua. Namun kalau Bapak Ibu mengatakan, aduh Pak Peter nanti dulu ya, saya pikir-pikir dulu, tidak masalah Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kami setiap malam masih tetap selalu bekerja, memberikan informasi seperti ini, melakukan TOP seperti malam hari ini, dan 3 bulan kemudian baru Bapak Ibu datang ke pengundang Bapak Ibu semua. Pak, bro, gua kayaknya mau join ini, kayaknya bagus banget. Ya pasti diterima, tetapi sayangnya sudah ada jutaan mitra di atas Bapak Ibu semua. So, jangan lewatkan peluang emas ini, bergabung sekarang juga untuk mewujudkan impian Bapak Ibu semua bersama kami. Saya rasa itu dari saya. Yang paling penting ini terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti presentasi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila kata-kata kurang berkenan. Sekali lagi bukan maksud menggurui, tetapi saya ingin memberikan satu sharing informasi penting yang kita bisa jalankan di saat pandemi. Saya kembalikan kepada Bapak Hendy. Silakan Pak Hendy. Luar biasa, terima kasih Pak Peter. Pemaparannya saya sampai merinding Pak Peter, meskipun saya mendengar sudah berkali-kali, tapi tetap saja kalau saya mendengar ulang itu pasti ada kliknya itu yang sebelumnya saya belum pernah dapat, saya baru dapat hari ini. Pak Peter, saya mau tanya sedikit ya. Boleh. Kalau misalnya Pak Peter, kalau saya investasi di modem trend lokal 10 juta ya, kan kita sudah dapat kuota 3 juta ya Pak Peter ya? Betul sekali. Tahun depan, berarti kita harus perpanjang lagi 3 juta Pak Peter? Per tahun depan hanya terbayar kuotanya saja 3 juta. Pak Peter, itu artinya, terus Pak Peter gimana? Ya, artinya kalau kita membayar 3 juta lagi ya, karena kita sudah keenakan dengan menggunakan yang namanya all operator ada di tangan Indonesia, di tangan kita ya, untuk all operator yang ada di Indonesia ini. Silakan Pak Indi. Oke, Pak Peter, berarti kalau misalnya nih, saya kepikiran gini, saya invest 10 juta, saya dapat gadget yang saya bisa pakai seumur hidup ya 7 juta plus kemitraannya. Berarti saya dapat kuota 3 juta. Nah, artinya Pak Peter, kalau saya kenalin ke teman saya saja 3 orang ya, artinya saya dapat 3 juta ya paling enggak ya Pak Peter ya? Betul. Karena kan kalau lokal aja tadi seperti saya katakan 10% dari 10 juta artinya 1 juta. Kalau 3 orang berarti 3 juta Anda sudah mendapatkan. Pak Peter, 3 juta ini saya boleh nggak simpan untuk perpanjang kuota tahun depan, Pak Peter? Berarti gratis kan tahun depan saya ya? Akan automatically itu gratis karena biaya itu akan digunakan untuk yang kuota yang tahun depannya 3 juta. Pasti gratis. Kalau saya berhasil kenalin ke 6 orang, paling tidak ya Pak Peter, berarti saya sudah dapat 6 juta ya? 6 juta. 2 tahun kuota internet saya gratis ya Pak Peter ya? Betul. Luar betul biasa. Sekali. Berarti betul ini sekali. solusi untuk internet gratisnya ini benar-benar mudah ya Pak Peter ya? Betul. Jadi kita apa yang kita informasikan internet gratis itu benar terjadi gitu. Seperti yang tadi disampaikan ilustrasi Pak Hendy tadi, itu yang memang terjadi. Ya, luar biasa ya Pak Peter ya. Berarti pada malam hari ini kita semua Bapak Ibu beruntung sekali bahwa kita ketemu yang namanya solusi berinternet multi operator. Bahkan kalau kita di tren global, kita bisa ada 1.000 operator dalam satu genggaman. Betul. Bapak Ibu sekalian, Pak Peter, tolong jangan kemana-mana ya Pak Peter, nanti temani kami untuk sesi tanya jawab. Siap. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini akan ada sharing nih dari seorang mitra yang sudah bergabung di Trend. Dan kita akan bertanya kepada beliau ini, kenapa sih beliau ini mau menjalankan bisnis Trend, latar belakang beliau ini apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita juga akan masuk ke sesi yang ketiga ya. Sesi ketiga itu adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu bisa melakukan tanya jawab dengan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa raise hand. Saya ulangi, yang pertama Bapak Ibu bisa raise hand. Yang kedua, Bapak Ibu nanti bisa menuliskan semua pertanyaan yang kalian ragu-ragu di kolom chat. Tapi dengan catatan tulis nama Anda, tulis nama pengundang, kemudian tulis pertanyaan. Saya ulangi, tulis nama Anda, tulis nama pengundangnya siapa, yang ketiga, tulis pertanyaannya. Nah, malam hari ini kita seorang yang luar biasa,
seorang yang sudah berhasil menjalankan bisnis tren. Beliau adalah Pak Ben Tambunan. Selamat malam Pak Ben. Halo, selamat malam Pak Hendy. Wah, ini luar biasa sekali ya. Saya dengar ini Pak Hendy membawakannya dengan semangat sekali ya. Ini Ya, luar Pak biasa. Ben sehat ya Pak Ben ya? Sehat Pak Hendy ya. Pak Pak Ben, Peter Nyo juga penjelasannya ya. ini luar biasa ini. Ini suaranya mendayu-dayu, ini meresap ini, membuat orang betul-betul ingat ini ya. Saya yakin malam hari ini Pak Hendy, ini mereka yang baru pertama kali ikut TOP, ini pasti gelisah. Ya, kenapa Ya. Pak Ben? Gelisahnya kenapa itu ya? Gelisahnya itu karena pertama, baru kali ini mendengar ada satu perangkat yang sangat luar biasa seperti tren. Ya. Oke. Yang kedua, di masa pandemik begini, bisnis apa yang bisa dilakukan sebagai tambah sumber pemasukan? Ya, rupanya tren menawarkan satu pemasukan baru ya dalam kehidupan kita. Ya, Pak Hendy bayangkan kalau di masa pandemik seperti begini, ibu-ibu akhirnya hanya nonton drama Korea, ya, bapak-bapak hanya di rumah, ya, padahal gajinya, salary-nya itu dipotong sekian persen, ya, begitu Pak Hendy. Tetapi justru begitu bergabung di tren, kita punya sebuah pemasukan yang baru. Ini sangat luar biasa, Pak Hendy. Ya, benar ya Pak Ben. Pak Ben, mungkin ya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini penasaran, Pak Ben bisa nggak kasih kita gambaran latar belakang Pak Ben ini sendiri apa sih ya Pak Ben ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak Hendy. Ini saking semangatnya saya ini, saya sampai lupa memperkenalkan diri. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ben Tambunan, saya seorang dosen di salah satu kampus swasta nasional di Jakarta dan di daerah Tangerang Selatan. Kebetulan saya mengajar di bidang etika bisnis, ya. Jadi ini sangat luar biasa Pak Hendy. Begitu saya bergabung di tren, saya perhatikan hal yang pertama, ya, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi etika bisnis daripada perusahaan ini. Jadi begitu perusahaan ini pertama sekali mengurus perizinannya, ini membuat semua mitranya ada di posisi aman, tidak perlu merasa dikejar-kejar, apalagi takut kalau produknya ini palsu lah gitu ya, atau di KW lah seperti itu. Tidak Pak Hendy ya, ini justru satu produk yang sangat luar biasa. Begitu Pak Hendy latar belakang saya. Ya. Pak Ben kan seorang dosen ya, dosen etika bisnis. Tadi Pak Ben ada bilang tujuan etika bisnis dari PT Tren Global Teknologi ini itu benar-benar lurus ya Pak Ben ya, di jalur yang taat hukum. Pak Ben, selain itu ya, boleh saya tahu nggak Pak Ben? Pak Ben tuh seorang dosen, tapi kenapa sih sampai tertarik untuk menjalankan bisnis? Apa yang mendorong Pak Ben itu mau menjalankan bisnis tren Pak Ben? Baik, jadi Pak Hendy yang pertama sekali ini saya diperkenalkan oleh sepupu dari istri saya, Pak Agus Kaidun ya. Nah, awalnya istri saya yang lebih dulu mendengar seperti apa Hendy. Saya ingat waktu itu saya baru vaksin, jadi saya ngantuk-ngantuk sekali ya, nggak bisa ikut dengar apa yang dijelaskan ya, seperti itu. Tetapi akhirnya mereka menemui saya pas di rumah makan itu ya, Pak Hendy ya. Nah, malam itu saya tuh cuma dijelaskan hanya dengan selembar kertas dan pulpen ya. Saya hanya begitu tek ya. Yang pertama, produk ini unggulan, buatan dalam negeri, buatan Indonesia ya. Dan waktu itu dikatakan hanya bisa dibeli oleh satu KTP, satu produk. Wow, saya bilang ini betul-betul sangat adil begitu ya. Tetapi dalam perkembangannya rupanya dibuka kesempatan ya. Kenapa? Karena banyak orang yang memang tentu tidak mau mempergunakan namanya. Oke, itu sah-sah saja. Buat saya itu masih wajar ya. Tetapi hal yang paling penting sebagai seorang pebisnis, saya ingat Pak Hendy ketika saya dulu pernah tur ke Korea ya, saya memperhatikan bahwa saat saya ada di Korea, saya melihat ada banyak handphone Samsung yang tidak ada di pasaran Indonesia. Ya. Jadi begitu saya tanya, kok ini nggak pernah ya masuk ke pasar kita? Mereka menjelaskan bahwa produk terbaik di Korea itu mungkin sedikit nge-lag Pak Ben. Nge-lag ya Pak Ben. Halo Pak Ben, masih ada di sana? Mungkin nge-lag, kita tunggu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini akan reconnecting lagi Pak Ben Tambunannya. Pak Peter-nyo, selagi kita menunggu Pak Ben. Betul, ya, Pak Peter, ya. Saya ini kebayang ya, kalau internet ini itu benar nggak sih kalau saya bilang itu sekarang itu termasuk kebutuhan primer, Pak Peter? Kalau saya bilang betul sekali. Sangat betul sekali karena
rupanya masih terkoneksi. Ya. Ya, jadi sangat betul sekali karena kita tahu ya seperti tadi saya katakan ya, sejak namanya pandemi kita semua istilahnya terkunci di rumah, istilahnya semua kita melakukan semuanya di rumah ataupun pada waktu bahkan sebelum pandemi pun juga kita mau tidak mau harus menggunakan handphone kita apabila kita di luar daripada rumah yang tanpa ada wifi ya tentunya. Sehingga internet itu baik dalam kondisi sebelum pandemi ya ataupun setelah pandemi, pada saat pandemi itu pasti boleh dibilang menjadi kebutuhan utama, ya. Iya benar ya Pak Peter ya, kita nggak kebayang ya kalau satu hari saja koneksi internet kita mati ya, mungkin kita repot ya Pak Peter ya. Betul. Oke. Jadi Pak Peter ini kita sudah ada Pak Ben kembali ya. Pak Ben, silakan Pak Ben, lanjutkan lagi Pak Ben. Silakan Pak Ben. Halo. Ya. Pak Hendy, ini memang terjadi pertukaran karena tadi mati lampu di tempat saya ya, seperti itu ya. Iya. Oke. Sudah switch ke tren ya Pak Ben ya? Wah ini putus lagi ya. Bisa, masih ada? Silakan. Silakan. Mati lampu dia di rumahnya. Tes kedua. Ya. Silakan Pak Ben. Pak Hendy. Ya, Pak Peter. Oke. Ya. Tes 1, 2. Kayaknya perlu dioptimize dulu jaringannya, Pak Ben. Kalau lampu mati, itu sudah dioptimize jaringannya dari modem. Oke, silakan Pak. Ya, Pak Peter. Tadi Pak Peter ada katakan optimize jaringan. Ini berarti fitur modem kita nih ada bisa mencari sinyal yang terbaik ya. Mungkin Pak Peter bisa jelaskan sedikit Pak, gimana cara kerjanya. Jadi kenapa tadi saya katakan saya yakin sekarang itu saya alami juga, tiba-tiba lampu mati ya, kemudian istilahnya Pak Ben kan langsung istilahnya switching ya, terjadi switching ya. Nah, switching itu bisa dia mencari jaringan yang paling bagus. Nah, bisa terjadi pada saat sekarang mungkin yang ditangkap oleh sinyal modem ini itu BTS yang mungkin kurang begitu bagus, sehingga kita pencet di sini ada kolom yang namanya optimize jaringan, dia akan cari lagi untuk mendapatkan jaringan yang lebih kuat. Nah, makanya tadi saya katakan Pak Ben optimize jaringan, yaitu yang dimaksud adalah untuk mencari jaringan yang lebih kuat lagi. Ya. Oke, berarti kalau misalnya kita sudah optimize jaringan, masih kita katakanlah dari sinyal dari BTS kurang bagus, kita kurang puas, kita boleh optimize lagi ya Pak Peter ya? Boleh kita optimize. Jadi itu gunanya namanya di sini ada optimize jaringan, yaitu untuk kita supaya ini kok cuma 1 bar, saya coba cari lagi lah BTS yang berikutnya. Tinggal optimize dia cari, bisa terjadi mendapatkan BTS dari provider yang berbeda. Itu yang sering saya lakukan. Oke. Ya. Ini Pak Ben kelihatannya belum tersambung ke kita, Pak Peter. Mungkin Pak Peter saya mau tanya. Ya, Oke. Silakan Pak Ben. Pak Ben? Halo. Ya. Pak Ben. Pak Hendy. Ya. Sorry. Tidak apa-apa. Sudah optimize jaringan ya Pak Ben ya? Sudah ya? Iya. Okay. Ya, silakan dilanjutkan Pak Ben. Tadi kita sampai pada apa sih yang membuat Pak Ben ini tertarik ya untuk menjalankan bisnis tren Pak Ben? Iya. Jadi yang pertama, begitu saya lihat produknya, ini sangatlah menjadi produk unggulan seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Karena ini produk terbaik dari Indonesia seperti itu ya. Dan saya setuju dengan CEO begitu dikatakan bahwa produk ini tidak akan dijual dulu kepada orang asing ya. Artinya CEO memikirkan bahwa harus orang Indonesia dulu yang sukses, barulah nanti kita akan invasi ke negara-negara yang lain ya. Ini satu peluang buat Indonesia untuk bisa sukses dalam bisnis internet seperti itu. Nah, yang kedua, saya ini sebetulnya pasif waktu itu ya. Yang lebih dulu menjalankan bisnis ini itu adalah istri saya ya. Tapi tanpa sadar saya melihat kok ini angka-angka bonus-bonus ini kok tiba-tiba masuk begitu ya. Wah, justru di sini membuat saya mulai menggerakkan ya potensi-potensi yang ada di sekitar saya. Jadi sebetulnya saya hanya mensponsori 9 orang saja. 1 di kiri saya yaitu istri saya, 9 orang lainnya di sebelah kanan saya ya. Nah, dalam waktu 2 minggu terakhir rupanya tim di sebelah kanan saya ini itu bangun ya. Bangun dari apa Bapak Ibu? Rupanya ada tim saya di PHP oleh keluarganya ya, 3 orang keluarganya ini mem-PHP. Iya nanti. Wah, ini membuat lemah letih lesu seperti itu. Tapi rupanya
minggu lalu anggota mitra saya ini dia bangkit ya, dia menghubungi orang yang tepat ya. Saya katakan saya menemukan mutiara ya di jalur kanan saya. Dan mutiara ini bergerak ya. Bahkan satu hari ini ya Pak Hendy, Pak Peterno, ya. saya itu 5 kali TOP private. Waduh, luar biasa lah. Luar Ya, biasa. ini buat tim saya ya seperti Ya. itu ya. Bahkan tadi jumlah orang yang ikut bergabung di TOP private itu mencapai 34 orang. Ya. Wow. Wah, luar Dan biasa ini ya, Pak. betul-betul satu pencapaian yang luar biasa ya. Saya merasa bahwa ini betul-betul mencerahkan. Ini memberikan harapan baru bagi orang-orang di Indonesia yang punya kesulitan berinternet ya. Jadi Tren memberikan solusi kepada kita, internet lancar dan juga internet gratis seperti itu ya. Pak Ben, saya tertarik dengan Ya. Pak Ben barusan bilang bahwa Pak Ben dalam satu hari itu bisa 5 kali ketemu secara virtual ya Pak Ben ya? Iya. Berarti saya bisa simpulkan dong, kalau sekarang ini justru di era pandemi ini, karena kita sudah terbiasa pakai Zoom, kita nih kalau ngembangin usaha itu jauh lebih gampang. Benar nggak ya Pak Ben ya? Betul Pak Hendy ya. Justru ketika kita bergabung di Tren, pasar kita itu bukan orang-orang di sekitar kita atau di kota kita saja. Pasar kita itu seluruh Indonesia ya, bahkan bisa juga mendunia seperti itu ya. Jadi saya punya mitra yang bertanya, Pak, boleh nggak ada teman saya di Malaysia, ada teman saya di Hong Kong, ada teman saya di Singapura. Saya tanya, apakah dia punya rekening Indonesia? Punya. Oke, berarti dia boleh. Ya, ini sangat luar biasa sekali ya. Saya bayangkan sebelum ada Tren ya, Pak Hendy, kegiatan saya di rumah, aduh ya, di awal-awal pandemik ya. Saya merenungi sampai kapan sih pandemik ini ya. Lalu gimana sih penghidupan selanjutnya? Bagaimana sih bisnis akan berubah? Wow, itu nampaknya suram sekali Pak Hendy ya. Tetapi dengan adanya Tren, justru ini membuka sebuah kesempatan bisnis bagi semua orang. Apalagi Pak Hendy, ukuran modalnya itu sangat kecil ya, antara 10 dan 14 juta ya. Karena misalnya Pak Hendy, saya diajak oleh teman saya membuka bisnis laundry, cuci kiloan seperti itu ya. Itu harga franchise-nya saja sudah 30 juta. 30 juta Pak Ben. 30 juta untuk 5 tahun, bayangkan 5 Itu tahun. belum sewa tempat ya Pak Ben ya? Belum sewa tempat, belum gaji karyawan, belum beli mesinnya. Total saya 250 juta mesti siapkan ya. Siapa yang berani mengeluarkan modal sebesar itu di masa pandemik ini, Pak Hendy? Iya, benar ya Pak Ben ya. Sebab kalau hitungan-hitungan bisnisnya itu kembali modal antara 3 sampai 4 tahun. Wow, siapa yang berani Pak Hendy? Ya. 3 tahun Justru baru balik modal Pak Ben ya. Baru balik modal ya. Oke. Tentu kita akan nombok lagi, belum servis mesinnya begitu ya. Belum lagi karyawannya di PHK. Waduh. Justru di Tren ya, Bapak Ibu, saya sudah 1,5 bulan Bapak Ibu ya. Saya merasa itu paling cepat buat saya. Rupanya hari ini ada tim saya ya, belum genap 1 bulan, baru 3 minggu itu sudah balik modal. Waduh, saya 3 minggu Pak Ben, luar biasa, luar biasa. Betul ya. Dan ini yang membuat mereka tuh bersemangat ya. Bahkan ibu ini di sini barangkali ada Bu Joyce seperti dia. Ibu ini mengatakan, saya sebentar lagi pensiun. Ya. Saya harus siapkan sumur baru. Wah, itu luar biasa sekali. Pemikirannya jauh ke depan ya. Dan ketika bergabung, ya nanti kapan-kapan kita bisa minta Ibu Joyce ya. Ketika bergabung, beliau belum gajian, ya, tapi beliau memanfaatkan ya sumber-sumber. Ada emasnya, ada kalungnya, daripada cuma disimpan di lemari katanya Pak Hendy. Wah, lebih baik saya sekolahkan. Dan betul, ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau ini justru sudah senyum-senyum seperti itu ya Pak Hendy ya. Ini luar biasa sekali. Bahkan bersedia jadi MC ya Pak Hendy. Di TOP Private bersedia untuk impact ya. Saya katakan tolong ceritalah Bu dari sisi seorang ibu ya, dan beliau mengatakan betul bahwa saya melakukan ini karena apa? Saya berpikir saya bulan Oktober pensiun, saya mau bikin apa ya. Dan hari ini beliau justru sudah merasakan bonus-bonusnya, jadi bisa tertawa dengan sumringah lah seperti itu ya. Mantap. Pak Hendy ya. Ya, luar biasa ya Pak Ben. Ya, Pak Ben, ini saya tertarik nih Pak Ben. Coba Pak Ben bisa nggak bantu kita analisa Pak Ben? Sebenarnya kalau kita mau masuk ke Tren, kita bayar 10-14 juta. Apakah ini nih kita harus mengeluarkan pengeluaran baru ya Pak Ben ya? Ya, jadi Pak Hendy, sebetulnya ada banyak orang yang mau bergabung di bisnis ini. Tetapi
banyak orang yang trauma, Pak Hendy. Ya, mereka trauma karena mereka pernah ikut satu bisnis yang kita mengenalnya sebagai multi level marketing. Ya, nah bisnis multi level marketing itu berbeda dengan bisnis network marketing, khususnya pada franchise seperti Trend, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama saya akan menyebutkan paling tidak ada 7 perbedaan antara multi level marketing dengan network marketing. Ya, Bapak Ibu, silakan catat baik-baik, silakan dengar baik-baik. Yang pertama pada produk. Ya, pada multi level marketing, produknya itu seringkali konsumtif. Ya, suplemen, ya, kesehatan, ya, jadi habis dipakai seperti itu. Sehingga kita harus melakukan pembelian berulang-ulang. Ya, tapi di Trend, satu kali kita bergabung, ini adalah satu produk untuk bisa kita pakai seumur hidup kita, ya, seperti itu ya. Tentu kalau ada produk baru, ya bisa juga kita beli. Artinya tidak bulan depan kita tidak beli lagi nih, seperti itu ya. Nah, yang kedua, Pak Hendy, dari sisi harga, ya, harga untuk perusahaan multi level marketing itu ada perbedaan-perbedaan harga. Pak Hendy dengan saya misalnya mitra, kita dapat diskon 20% saat kita beli dari pusat. Kita bisa jual ya dengan harga tertentu. Tapi Pak, kalau Pak Hendy punya konsumen, Pak Hendy mau jual 100%, saya nakal, saya bisikin konsumen Pak Hendy, beli ke saya saja. Saya kasih harga dasar ya. Apa enggak ini merusak pasar ya Pak Hendy ya? Tapi di Trend, harga modem kita ini sama dimanapun kita ikut bergabung dengan mitra Trend. Harganya sama seperti itu. Nah, yang ketiga, Pak Hendy, ini begitu banyak orang melihat bulet. Wah, ini mah multi level marketing katanya. Orang yang di bawah kerja buat yang di atas. Ya, Bapak Ibu, justru di Trend kita punya tim yang sangat super sekali, super tim. Sehingga ketika kita punya gambaran, ya sistem kerja kita adalah super tim. Kalau saya bisa mengajak 10 orang ya, Pak Hendy, padahal kita punya sistem binary, jalur satu kiri, satu kanan, orang ketiga, keempat, sampai ke 10, tentu saya akan lempar ke 2 lajur ini. Kiri atau kanan. Saya tinggal lihat mana yang aktif, bergerak, mereka yang dapat lemparan. Jadi di Trend, bukan orang yang belakangan bekerja untuk orang yang lebih dahulu, tetapi semua anggota tim bekerja. Seperti itu ya Pak Hendy. Ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, kalau di multi level marketing, bonus-bonusnya itu dihitung dalam poin-poin. Ya, sekian poin, poin-poin itu yang ditukar kembali ke rupiah. Tetapi di Trend, Bapak Ibu, bonus-bonus kita dalam bentuk rupiah. Ya, rupiah itu ditransfer ke rekening khusus kita di perusahaan ini, lalu itu yang bisa kita cairkan. Ya, nah, ada mitra saya, ya begitu dapat bonus, dia coba, ya takut bonusnya hilang, dia cairkan, ya, dan begitu cair, wah, dia baru beritahu saya, oh rupanya ini benar loh bonusnya, saya langsung bisa narik uangnya, ya, ini luar biasa sekali, ya. Nah, yang kelima, ya Pak Hendy, justru di sini di multi level marketing selalu ada istilah kejar poin, ya, karena bonusnya itu hangus, ya. Kalau nggak dikejar minggu ini, hangus. Akhirnya, Bapak Ibu, kita beli produknya berulang-ulang, kita tumpuk di rumah kita, di gudang kita, ya. Tetapi di Trend, bonus ini selalu menunggu, ya, tidak pernah hangus seperti itu. Karena itu kita tidak perlu kejar-kejar bonus, ya. Bapak Ibu mau cepat, mau lambat, bonusnya tetap menunggu. Kecuali satu hal, Pak Hendy, tidak keluar, ya, tidak keluar diam-diam seperti itu ya. Oke. Ya, jadi secepat apapun kita bergerak, entah itu kita berlari, entah kita itu berjalan, entah kita itu merangkak, tetaplah maju sebab bisnis ini memiliki kepastian yang luar biasa. Ya, mungkin itu sejumlah perbedaan ya Pak Hendy yang bisa ditangkap lah secara sederhana bagi banyak orang yang mau bergabung di Trend. Oke, Pak Ben, saya satu pertanyaan lagi saja Pak Ben. Ya. Pak, kan semua bisnis itu pasti kan memiliki risiko, Pak. Bagaimana Pak Ben tuh menilai risiko yang ada di bisnis Trend ini, Pak? Oke, baik. Betul sekali ya, Pak Hendy, bahwa semua bisnis punya resikonya, seperti itu ya. Tetapi ingat, Bapak Ibu, ketika kita beli handphone, pernahkah kita pikirkan
resiko dari saat kita membeli handphone, Bapak Ibu, ya. Hal yang sama terjadi di tren. 10 juta bagi saya itu resikonya terukur. Ya, resikonya terukur. Kenapa? Karena saya melakukan aktivitas yang lain, harga 10 juta juga saya lakukan, ya. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang harus kita pikir kembali. Ketika resikonya itu membuat kita dapat bonus ratusan kali lipat dari modal kita. Apakah Ibu, Bapak bersedia untuk menerimanya? Itu Pak Hendy yang harus juga dipikirkan. Jadi resiko itu bukan hanya yang negatif. Resikonya juga harus dipikirkan yang positif. Ya. Karena itu buat setiap mitra, mari kita pikirkan tahun depan, tanggal sekarang, tanggal 7 Agustus, ya, akan berapa banyak pencapaian bonus-bonus kita. Menurut saya, tahun depan kita semua bisa tampil berbeda sebagai orang-orang yang sukses di tren. Ya, begitu Pak Hendy. Ya, berarti kesimpulannya Pak Ben ya, berarti resiko di bisnis tren ini adalah resiko yang sangat terukur ya Pak Ben ya. Betul. Tapi dengan potensinya yang ratusan juta di atas itu benar-benar patut diperjuangkan ya Pak Ben ya. Iya, betul. Oke, setuju, Pak Ben, tolong jangan kemana-mana Pak Ben. Ini pasti ada pertanyaan dari mitra. Saya minta Pak Ben dan Pak Peter kita bekerja sama untuk menjawab pertanyaan dari mitra kita ya Pak Ben ya. Baik. Baik, siap. Oke. Terima kasih. Mungkin siap. saya coba bacakan dulu. Ini ada satu pertanyaan tadi Pak Peter. Saya lihat. Bentar. Pak BN. Iya, tadi ada Pak BN. Sebentar saya scroll lagi. Gimana? Sebentar. Pak Peter, apakah terbaca? Saya terbaca, iya. Selamat malam, saya ingin menanyakan modem ini digunakan sampai 10 device satu area yang sama. Berapa meter jangkauan modem ini? Modem tersebut, ya. Saya jawab langsung ya. Pak Peter ya, boleh Pak Peter. Pak BN, selamat malam. Kalau boleh tahu, saya sudah unmute. Silakan mungkin Pak BN bisa buka kamera dan buka mikrofonnya. Kita sambil ngobrol-ngobrol, Pak BN. Sebelum saya menjawab, saya ingin tahu Pak BN diundang oleh siapa ya Pak BN? Karena di sini tulisannya BN. Oke. Pak BN. Oke, malam Pak. Pak atau Ibu? Silakan Ibu atau Bapak. Kita coba ask to unmute ya. Ya. Bapak atau Ibu BN, silakan. Oke, mungkin Pak Peter bisa langsung jawab aja ya. Ya. Jadi modem ini bisa terkoneksi sampai 10 device dengan jangkauannya 15 sampai 20 meter kalau di area yang terbuka. Kalau misalkan dalam satu rumah itu ada 2 atau 3 lantai kan dan terlalu banyak sekat-sekatnya, tentu akan berkurang daripada 15 atau 20 meter tergantung berapa banyak sekatnya, berapa tebal sekat-sekatnya. Tetapi kalau kita sudah melakukan uji tesnya di area terbuka itu sampai 20 meter ya untuk bisa disambungkan dengan 10 device. Demikian Pak BN atau Ibu BN, mudah-mudahan menjawab ya. Demikian Pak Hendy. Ya, Bapak atau Ibu, jika mau mengajukan pertanyaan boleh ditulis di kolom chat atau raise hand ya. Pak Peter, di sini ada pertanyaan dari Pak Jovi ya harusnya ya. Dari undangannya Pak Priyana ya, benar ya? Pak Jovi ya. Ya, oke. Pertanyaan pertama Pak Peter. Apakah alat ini bisa on terus Pak Peter seperti modem di rumah? Yang kedua, apakah pengguna tuh bisa lebih dari 10 gadget? Yang ketiga, berapa nih kecepatan download sama uploadnya Pak Peter? Silakan Pak Peter. Oke, pertanyaan pertama ya Pak Jovi, selamat malam. Jadi alat ini apakah bisa terus-menerus seperti kayak modem di rumah? Pak Jovi, jadi memang alat ini diciptakan adalah modem untuk mobile. Ya, untuk modem untuk mobile sehingga kita sekali nge-charge hanya 2 jam saja dan bisa dipakai untuk sampai 18 jam berikutnya. Kalau terus-menerus Bapak Ibu Pak Jovi itu menaruhkan Type-C-nya nge-charge terus, tentunya akan sedikit terganggu karena ini memang dibuatnya adalah untuk mobile. Kami sarankan adalah untuk mobile. Untuk di rumah dipakainya itu adalah sebagai backup. Ya, untuk sebagai backup seperti kayak saya di rumah karena saya menggunakan fiber optik yaitu IndiHome. Siang bagus, tetapi kalau malam itu sudah hancur ya, sangat lemot. Nah, malam ini saya menggunakan tren.
ya malam ini saya menggunakan tren ini untuk sebagai backup karena saya tahu kecepatan yang daripada IndiHome kalau malam itu sangat terganggu karena banyak penggunanya. Sehingga bukan tidak disarankan ya, tetapi bukan tidak bisa, tetapi sangat tidak disarankan karena otomatis akan terjadi colok-menyolok terus dan itu akan membuat baterainya akan lebih cepat panas. Jadi memang diperuntukkan adalah untuk mobile. Memang generasi kedua kita kemungkinan kedepannya itu akan ada yang namanya untuk di rumah. Tapi saat sekarang generasi pertamanya itu adalah kita pangsa pasarnya untuk yang mobile. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pengguna bisa lebih dari 10 gadget secara sistem atau dari pabrik mengatakan adalah 10 gadget. Ya, tetapi pernah dipakai untuk dipakai juga untuk melakukan pengetesan itu bisa sampai 15 gadget atau 18 gadget itu pernah dilakukan pengetesan, tetapi memang layaknya itu hanya sampai 10 gadget ya. Itu adalah pertanyaan yang kedua. Terima kasih Pak Ramanto bantuannya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, terus berapa kecepatan download dan upload-nya? Nah, di website kita di www.trendglobal.co.id itu sangat tertulis sekali bahwa untuk kecepatan download-nya itu adalah maksimum 150 Mbps, upload-nya adalah 50 Mbps tergantung daripada BTS masing-masing. Tetapi maksimum itu adalah 150 Mbps dan untuk upload-nya 50 Mbps. Demikian ya Pak Jovi, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak dengan 3 pertanyaan tersebut. Silakan Pak Hendy. Silakan Pak Jovi, apakah sudah cukup? Ada pertanyaan baru boleh di Pak Jovi di kolom. Pak Peter, ini saya sudah pertama kali presentasi ya, Pak Peter presentasi, itu saya tertarik dengan ada undangan ini Pak Dewa Putu ya. Kebetulan beliau juga mengajukan pertanyaan. Kenapa saya tertarik dengan beliau? Karena jujur Pak Dewa Putu ini mukanya dari awal sampai sekarang itu serius sekali nih. Sangat-sangat memperhatikan. Betul. Boleh nggak Pak Putu, Pak Dewa Putu, kita ngobrol sedikit Pak Dewa Putu. Berkenan? Coba saya ask to unmute. Selamat malam Pak Dewa Putu. Selamat malam semuanya. Malam Pak Dewa Putu. Ya, halo. Bisa Pak Dewa Putu, silakan Pak Dewa Putu. Silakan. Jadi kebetulan saya ini kan seorang pelaut. Ya. Yang mana komunitas saya juga banyak. Yang mana saya juga sebagai sekjen di alumni saya. Ya. Ya, anggotanya ada lebih dari 6.000 orang. Kemudian dengan saya ditawarin kebetulan sama Kapten Tri yang kebetulan itu juga junior saya yang ada di Arab Saudi. Betul. Kemudian juga sudah beberapa orang yang sudah bergabung. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, apakah betul modem ini bisa digunakan di tengah laut sehingga kita tidak pernah putus lah atau blank spot saat-saat kita berada di laut. Kemudian karena kalau saya lihat seperti kalau naik di kapal Pelni gitu ya, kapal penumpang di tengah laut, dia WiFi-nya masih mampu untuk memberi signal lah gitu. Jadi kalau nanti ini betul, dan juga akan saya testimoni nanti, karena ini baru saya terima ini barangnya. Ya. Nanti pas betul nanti malam saya sudah berangkat berlayar lagi, nanti akan saya buka. Ya. Nah, apakah betul? Kalau iya nanti saya bisa menyampaikan ke rekan-rekan saya supaya nanti bisa menggunakan tren ini. Ya. Oke. Pak Putu sebelumnya mitra ya Pak Putu ya? Sudah mitra. Saya sudah mitra. Oke, sudah mitra ya. Oke, tapi tidak apa-apa Pak Peter, bisa tolong dibantu dijawab pertanyaannya dari Pak Dewa Putu? Ya, selamat malam Pak Dewa Putu. Jadi saya barusan mendapat Bapak memberikan informasi bahwa Bapak baru terima unitnya dan sudah menjadi mitra dan Bapak akan melakukan tes untuk di laut. Jadi selama di laut itu di perairan Indonesia
dan itu bisa menangkap BTS yang posisinya berada dekat dari kapal Bapak Ibu, misalkan berada di pulau manapun, yang bisa menangkap BTS, karena modem kita berbasisnya adalah menangkap sinyalnya dari BTS, bukan pencipta sinyal. Dia bukan menciptakan sinyal sendiri, tetapi dia menangkap BTS. Jadi Pak Dewa Putu, seandainya posisinya berada dari Jawa menuju ke Kalimantan misalkan, dan sudah mendekati Kalimantan, itu pasti sudah banyak BTS-BTS yang ada di sana, dan itu akan pasti bisa menangkap. Tetapi apabila Pak Dewa Putu berada di perairan internasional di luar daripada berdekatan dengan BTS, ya pastinya tidak akan bisa tertangkap. Ya, sinyal apapun tidak bisa tertangkap masuk ke dalam modem ini karena tidak menangkap ya BTS-BTS yang berdekatan dengan Pak Dewa Putu, kecuali ada beberapa kapal-kapal yang mereka mempunyai BTS terapung. Ya, misalkan perusahaan-perusahaan minyak yang besar-besar, dia mempunyai BTS terapung. Seandainya misalnya kapalnya Pak Dewa Putu berjalan di daerah perairan internasional yang tidak bisa menangkap BTS apapun juga yang di Indonesia, ya, kemudian lewatlah kapal tersebut yang membawa BTS terapung. Bisa terjadi menangkap sinyal itu kalau Pak Dewa Putu join-nya itu dengan global. Ya, kalau global, automatically dia akan switch cari BTS yang terdekat, mau yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Kenapa? Karena mau kapal-kapal BTS yang terapung tersebut itu umumnya dari luar negeri, sehingga pasti dia menggunakan provider dari mungkin Inggris punya ataupun dari Amerika punya, tergantung dari kapal itu bendera mana. Ya, jadi Pak Dewa Putu mudah-mudahan bisa menjawab bahwa kalau kapal Pak Dewa Putu berdekatan dengan satu pulau yang ada BTS-nya, saya yakin bisa akan tertangkap. Tapi ini bukan pencipta sinyal atau pembuat sinyal. Demikian ya Pak Dewa Putu, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih. Ya. Peter. Luar biasa, terima kasih pertanyaannya. Silakan dicoba modemnya Pak Dewa Putu. Kalau misalnya berjalan dengan baik, tolong kami juga diinfo ya Pak Dewa Putu ya. Jadi kami bisa info ke mitra yang lain bagaimana pengalaman Pak Dewa Putu ya dalam menggunakan modem ini di tengah laut Pak Dewa. Oke, terima kasih Pak Dewa Putu. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat atau boleh raise hand ya. Silakan Bapak Ibu semua, mungkin ada yang baru, mitra-mitra yang baru join. Nah, ini ada, kalau ada yang mau bertanya silakan, karena kami di sini semua bersama para mitra yang sudah bergabung dahulu itu ingin memberikan satu informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua. Pak Peter, di sini saya yakin banyak sekali Bapak Ibu itu bingung ya. Kita di sini tuh kuotanya dapatnya berapa sih? Unlimited itu apa sih definisi unlimited di sini? Kalau sudah tercapai batasnya, apa yang bisa dilakukan oleh modem kita ya? Oke. Nah, ini sedikit saya share ya kepada Bapak Ibu semua. Kalau ini saya buka dari www.trendglobal.co.id. Di sini sangat jelas tadi menjawab pertanyaannya Pak Jovi ya. Ini adalah 150 Mbps dan 50 Mbps untuk unggahnya. Dan tadi mengenai yang namanya kuotanya, kita tinggal klik di sini di syarat dan ketentuannya. Seandainya Bapak Ibu joinnya dengan yang namanya lokal, itu Bapak Ibu akan mendapatkan 240 giga dengan perhitungannya adalah pertama Bapak Ibu akan keluar di sistemnya ini akan tertulis di sini, nggak tahu apakah kelihatan atau tidak ya. Di sini itu ada tertulisnya berapa giga yang kita pakai ya. Jadi di pertama Bapak Ibu akan kepake kelihatan 20 giga dahulu. Setelah 20 giga Bapak Ibu jangan kaget tiba-tiba akan menjadi 0 lagi. Ya, dan kemudian mulai jalan lagi 220 sehingga totalnya nanti sampai di akhir tahun itu adalah akhir tahun penjoinan yaitu 240 giga. Nah, pertanyaannya pasti Bapak Ibu bertanya, apabila tidak sampai artinya dalam 1 tahun itu 240 giganya habis, apakah masih bisa dipakai? Yes, masih bisa dipakai apabila Bapak Ibu batas pemakaian wajarnya sudah tercapai yaitu 240 giga. Maka kecepatan Bapak Ibu semua modemnya itu disesuaikan menjadi 512 kbps. Nah, 512 kbps ini sudah masih sangat kuat. Bisa dipakai untuk Zoom, bisa dipakai untuk YouTube, bahkan dan bisa dipakai juga untuk yang lain-lainnya. Artinya kecepatannya masih sangat bagus. Sedangkan di luar sana dengan single operator
saya sudah melakukan pengecekan. Apabila sudah mencapai batas wajar, kecepatannya itu akan disesuaikan sampai di 128 kbps. Itu adalah saya bicara adalah untuk yang lokal, sedangkan kalau untuk yang global ini sangat tinggi sekali, yaitu 400 giga, terdiri dari 20 giga pertama, kemudian reset 0 lagi, kemudian kalau dipakai di Indonesia bisa 340 atau di luar negeri 40 giga. Demikian ya Pak Hendy untuk mengenai paket-paket kita yang bisa kita pakai sampai batas FUP-nya. Dan mungkin kita bisa cek siapa sih sekarang yang sudah menggunakan lebih dari 240 giga tetapi masih bisa mengikuti Zoom. Silakan Pak Hendy. Ya, oke. Terima kasih ya Pak Peter ya. Ini di sini saya lihat ada Pak Yosef Kebu ya. Pak Yosef Kebu ini salah satu mitra kita yang FUP-nya sudah tercapai ya. Benar ya Pak Yosef ya, Kebu ya. Selamat malam Pak Yosef. Tolong di sebentar, saya unmute dulu. Ya, udah. Selamat malam Pak Yosef Kebu. Malam. Pak Yosef Kebu, boleh nggak ditunjukkan kepada para undangan sekalian ya, Pak Yosef Kebu ini saat ini sudah pemakaiannya berapa ya Pak Yosef Kebu? Tolong ditunjukkan modemnya berapa giga sekarang? Iya. Lebih dekat lagi. 299. Angka cantik ini ya Pak Yosef ya, 29933, angka cantik. Pak Yosef Kebu sekarang Zoom ini menggunakan tren ya? Pak Yosef Kebu. Pak Yosef Kebu. Ya, halo Pak Yosef Kebu. Oke ya, Pak Peter, saya pernah beberapa kali melihat kalau 512 kbps, ada beberapa mitra kita yang sudah memberikan testimoni itu bisa nonton YouTube dengan kualitas standar plus sambil main mobile game di HP. Jadi benar-benar ini harusnya benar-benar unlimited ya kuota yang kita dapat dari sini ya Pak Peter ya. Betul sekali karena memang sudah ada video-video testimoni. Bapak Ibu nanti bisa buka di YouTube di Tren Indo. Ya, Tren Indo itu Bapak Ibu bisa melihat testimoni, bahkan ada yang melakukan testimoni menggunakan game-game yang sangat berat, ya langsung bisa dipakai juga untuk ini untuk melakukan pengetesan yang tadi ada yang bertanya 10 gadget ya, dengan kecepatan yang 10 gadget tadi itu bisa dibuktikan dan Bapak Ibu bisa lihat yang ada di Tren Indo itu kita bisa melihat testimoninya ya. Demikian Pak Hendy. Pak Ben, mungkin saya akan ajukan satu pertanyaan untuk Pak Ben. Pak Ben, itu banyak sekali Pak Ben, itu mitra saya ketika bertemu dengan undangannya, mereka mengatakan Pak Ben, ini kita bayarnya sumber dananya bisa dari mana saja ya, karena sekarang ini 10 juta, 14 juta, ya kita bilang di masa pandemi ya, dibilang besar, ya besar juga, dibilang kecil ya tergantung juga ya Pak Ben ya. Mungkin Pak Ben punya pengalaman, ada mitranya mungkin sumber dananya ini kita bisa dari mana aja ya Pak Ben ya untuk masuk ke bisnis tren. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendy. Jadi yang pertama ketika saya bergabung, Pak Hendy sebetulnya saya nggak punya uang cash. Oh, oke. Ya. Nah, apa yang Pak Ben lakukan ya? Saya sudah saya investasikan dalam bentuk ke emiten gitu ya, ke saham dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, lalu yang saya lakukan apa? Saya berhutang di kartu kredit. Seperti itu. Ya. Saya berpikir, oke, saya akan bayar dalam waktu 1 tahun, ya paling 1 bulan 1 juta lah seperti itu ya. Nah, justru ini satu hal yang positif. Kenapa? Karena saya percaya semua pebisnis itu kalau membangun bisnisnya itu semua berangkat dari hutang. Tapi ini hutang positif, ya. Kecuali kita berhutang, kita konsumsi, beli baju baru, makan-makan di restoran, ya jalan-jalan. Itu konsumtif, ya itu hutang negatif. Tapi kalau hutang positif adalah kita berhutang, lalu kita membuatnya menjadi sebuah modal atau kapital dalam bisnis kita yang juga kita percaya mendatangkan keuntungan seperti itu. Itu satu hal yang positif. Jadi saat ini saya masih tercatat berhutang di kartu kredit, ya. Tetapi ketika saya sudah balik modal 1,5 bulan, ya saya sudah yakin bahwa hutang saya itu sudah ada dana yang siap menggantikannya, seperti itu ya. Nah, begitu juga saya langsung mengajak istri saya bergabung, ya. Nah, tentu saya punya batasan untuk kartu kredit. Maka saya menarik ya investasi saya dalam bentuk emiten saham seperti itu, saya ambil, saya gabungkan istri saya, ya. Nah, di sini Pak Hendy, ini satu pemikiran memang namanya orang bisnis siap untuk berani ambil risiko, tapi juga siap untuk sukses seperti itu, ya. Nah,
Ada mitra-mitra saya juga, ya seperti tadi Ibu Joyce, barangkali di sini ada Ibu Joyce, ya beliau punya pengalaman itu, ya. Beliau mengatakan, wah, saya punya benda-benda yang selama ini hanya disimpan di lemari, seperti itu ya. Daripada rusak nanti, ya sudah, ini disekolahkan, istilahnya disekolahkan ya Pak Hendi ya. Tidak dijual, tetapi dititip sebentar, seperti itu ya. Nah, justru ini menjadi jalan bagi Ibu Joyce bergabung, bahkan langsung bisa kembali modal dalam waktu kurang dari 1 bulan. Ya. Jadi Pak Hendi, menurut saya, setiap calon mitra harus memperhatikan. Bapak Ibu, kita barangkali beli tas mewah, kita barangkali punya perhiasan, semuanya itu kita simpan. Ya. Di sini seringkali kita melihat bahwa investasi kita itu kita biarkan tidur, ya, tidak menghasilkan apapun. Ya, ini satu hal yang sangat keliru. Ya, justru investasi kita itu harus kita biarkan bekerja keras. Ya, karena itu perbedaan orang Indonesia dengan orang di luar sana adalah kita punya kontrakan banyak, tapi kita tenang-tenang saja, kontrakan kita nggak terisi di masa pandemi ini, kita tenang-tenang saja. Bapak Ibu, itu sangat merugikan. Belum bayar pajak, belum membersihkannya, belum rusak seperti itu. Tetapi begitu di tren, ya, kita punya sebuah dana yang terbatas, tetapi justru bisa punya penghasilan yang sangat luar biasa. Jadi justru ini yang memberikan kepada kita solusi ketika kita masuk dalam bisnis tren. Ya, demikian Pak Hendi. Ya. Berarti kita, kalau saya kebayang ya Pak Ben ya, kalau sekarang ini kan banyak sekali ya orang misalnya gaji 4 juta, 5 juta, tapi mereka tuh pegangnya itu iPhone belasan juta Pak Ben. Nah, ya berarti kan kadang orang itu nyicil gadget, kita beli gadget itu nyicil belasan juta. Betul. Tapi itu benar-benar hutang yang konsumtif ya. Kalau boleh saya bilang itu hutang yang tanda kutip buruk ya. Betul. Sedangkan apa yang Pak Ben lakukan itu adalah hutang untuk menambah penghasilan. Benar ya Pak Ben ya? Iya, betul. Ya. Oke, jadi luar biasa justru di ya. sini kalau kita berhutang konsumtif, sebetulnya kita diperbudak. Ya, diperbudak oleh keinginan kita sendiri, ya. Kita lebih dulu punya gadget canggih gitu ya. Tapi gaji kita untuk bayar cicilan. Sehingga kita selalu mengeluh, gajinya nggak cukup, kurang. Dan itu yang membuat banyak orang stres. Ya, Bapak Ibu pastikan gadget yang kita miliki, kalau harganya tinggi, apakah dia juga bisa menghasilkan, ya, menghasilkan rupiah yang lebih tinggi daripada modalnya. Nah, di tren ini jawabannya. Karena itu saya suka sekali bergabung dalam bisnis ini. Begitu Pak Hendi. Ya, oke, Pak Ben. Di sini sebenarnya tadi Pak Ben bilang itu Ibu Joyce ya. Ibu Joyce ini hadir ya malam ini ya. Bisa nggak ya kita sedikit dapat sharing dari beliau ya? Selamat malam Ibu Joyce. Selamat malam Pak Hendi. Saya nih terus terang itu tertarik tadi Pak Ben bilang bahwa Bu Joyce itu tanda kutip mensekolahkan aset kita. Tapi saya mungkin tidak bilang sekolah lah. Saya kan dari background accounting juga Bu Joyce. Dari dulu dunia akuntansi itu selalu ada aset produktif dan aset yang tidak produktif. Kalau saya boleh menggambarkan Bu Joyce ini memproduktifkan aset Ibu Joyce ya. Mungkin boleh sedikit kasih kami sharing pengalaman Ibu Joyce seperti apa ya ketika mencari sumber dana untuk bisnis tren. Ya, terima kasih Pak Hendi untuk kesempatan ini. Jadi waktu saya dengar tentang tren ini, sebenarnya itu saya itu hanya mau menghemat pengeluaran internet lewat lewat jaringan-jaringan yang biasa gitu ya. Jadi saya hanya untuk itu. Jadi saya betul-betul berhitung Pak. Kalau saya ambil ini, saya setahun itu bisa menghemat 6 juta. Gitu ya, 6 juta. Karena kan saya ada belanja tiap bulan itu ada sekitar 600.000. Nah, jadi sudah segera saya join dengan harapan saya berhemat. Nah, saya pertama tidak aware tentang bisnis ini. Ketika kemudian saya ada teman 2 join gitu, jadi saya sponsorin mereka berdua. Ternyata ada bonus masuk gitu kan, bonus sponsor. Aduh, saya bilang ini berarti beneran gitu kan. Kemudian ada beberapa bonus lagi. Jadi saya waktu itu Pak Hendi, saya cuma punya uang itu 10 juta saja. Jadi waktu saya sekolahkan perhiasan saya itu, saya dapat 9 jutaan sekian. Jadi saya tambah lagi jadi 10 juta. Kemudian jadi hanya bisa ambil yang lokal saja. Nah, jadi 2 minggu kemudian saya lihat bahwa bonus saya yang ada itu bisa diambil untuk
upgrade ke global. Saya coba Pak ya. Saya tanya Pak Robert yang upline sana. Pak, ini bisa diambil nggak? Oh bisa katanya, buka di e-wallet lah segala macam, itu ditunjukin gitu kan. Saya ikutin apa yang Pak Robert bilang. Setengah jam kemudian uang masuk ya di rekening saya. Saya cek, waduh masuk. Saya langsung malam itu saya upgrade Pak. Saya upgrade ke global. Jadi saya 2 bulan kemudian upgrade ke global. Dan kemudian ya saya tidak kerja sendiri karena tim-tim di bawah saya juga itu mereka sangat sangat aktif lah ya, karena ya jaringan mereka banyak juga. Jadi tiap pagi saya lihat SMS gitu, ada uang masuk, ada uang. Sampai kemudian saya lihat bahwa apa yang masuk itu sudah melebihi daripada apa yang saya keluarkan untuk beli yang 10 juta itu. Nah, makanya saya tidak segan-segan mengajak teman-teman saya, ayo gabung ini bukan bukan sesuatu yang bohong, ini betul-betul seperti ini. Dan seperti saya Pak, saya sebenarnya itu bekerja untuk kemanusiaan gitu ya. Jadi saya tidak saya kerja tanpa beban apapun gitu ya. Jadi saya bilang ke Pak Ben, saya itu merdeka secara finansial dan bisa mengerjakan pekerjaan saya itu tulus gitu kan. Jadi not for salary atau something like that begitu. Nah, itulah saya pikir apa yang saya alami itu, saya bebas dari tekanan-tekanan karena kebutuhan hidup seperti Pak Ben bilang. Saya mau pensiun ini Pak. Jadi umur saya itu memang tidak muda lagi. Saya umur pensiun sudah. Jadi betul-betul saya ini sebagai jalan ya, ketika saya pensiun nanti saya memang akan mengurus bisnis ini juga, mengurus apa-apa di pribadi saya, tapi saya tidak tergantung kepada pensiun atau kepada anak-anak atau kepada siapapun untuk di hari tua saya, karena saya yakin dengan begini apapun yang saya butuhkan di hari tua itu ada Pak. Jadi itu sudah tanda-tanda positif itu ada. Itu betul-betul saya yakin. Makasih Pak Hendy. Ya, luar biasa ya Bu Joyce ya. Saya malam ini terinspirasi ya. Bapak Ibu, kalau dari pengalaman Ibu Joyce, kita jangan menunggu sampai kita mau pensiun. Mulailah dari sekarang. Umur Bapak Ibu berapa, Bapak Ibu tentukan sendiri planningnya seperti apa. Saya planningnya sebelum usia 50, saya mau pensiun. Saya mau pensiun artinya tidak bekerja lagi. Saya mau uang aset bekerja untuk saya. Saya melihat pengalaman Ibu Joyce, saya benar-benar terinspirasi sekali. Bu Joyce bergabungnya tanggal berapa ya Bu Joyce ya? Tanggal 13 Juli. 13 Juli ya Bu Joyce ya. Artinya belum 1 bulan ya. Belum 1 bulan. Ini kan tanggal 7 Iya, Agustus. Benar ya, belum 1 bulan Bu Joyce. Luar biasa ya Bu Joyce ya perjuangannya. Saya salut sama Bu Joyce. Ya, thank you ya Bu Joyce. Pak Peter. Ini ada sharing ya dari Pak Priyo. Dari Pakistan ya, Pak Priyo ya. Mungkin Pak Priyo bilang di sini pinggiran Samudra Hindia tren masih lancar. Mungkin kita bisa minta tolong Pak Priyo untuk sharing. Silakan Saya Pak coba Priyo. Selamat malam Pak Priyo. Pak Priyo. Selamat malam, Bapak-bapak. Wow. Oke, Pak Priyo bisa sharing sedikit Pak kepada kami, Pak. Pengalaman menggunakan modem trennya, Pak. Ya, kemarin saya dari Dubai. Saya gunakan tren, lancar banget. Ya. Habis dari Dubai, saya pergi ke Hambriah, salah satu negara bagian UAE. Ya. Itu di pinggiran juga, dan tren juga bekerja dengan baik. Dan sekarang saya sudah di Port Qasim, Pakistan. Ini di daerah pinggiran, di pelabuhan pinggiran dekat Samudra Hindia tepatnya. Ini saya pun pakai tren, dan masih lancar juga. Luar biasa. Jadi, Pak Priyo ini posisi lagi di atas kapal nih ya Pak Priyo ya? Betul, betul. Oh, oke. Di atas luar kapal biasa. di pelabuhan. Mantap, luar biasa. Pak Priyo, mana lautnya Pak Priyo? Lautnya Pak Priyo. Coba tunjukin ke lautnya Pak Priyo, coba tunjukin ke lautnya dulu Ya. posisinya. Gimana caranya ini? Di balik kameranya diputar di balik. Kalau nggak bisa, nah oke. Oke. Wow, luar biasa. Oke, mantap. Mantap. Ya. Pak Priyo posisi di sana menjalankan bisnis, mengembangkan jaringan di Indonesia, lancar semua ya Pak, tidak ada masalah ya mengembangkan bisnisnya ya Pak ya? Insya Allah lancar. Insya Allah Mantap. lancar. Ini mungkin dalam waktu dekat kawan-kawan saya pun mau join.
Wes, Luar mantap. biasa. Luar biasa Pak Priyo. Thank you sharingnya ya Pak Priyo ya. Berarti teman-teman untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, asalkan rekan-rekan itu mempunyai rekening yang ada di Indonesia, tetap kita bisa kembangkan bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Seperti sharing dari seorang Pak Priyo ya. Benar ya Pak Peter ya? Betul, betul. Pak Priyo itu luar biasa sekali dan rupanya beliau itu di rekanan dengan Captain Tri, ya. Jadi kita mungkin bisa tanya dengan Captain Tri yang posisinya lagi di Saudi Arabia, tapi bisa menjalankan bisnisnya dan kita pengen tahu berapa mitra sih yang sudah dijoinkan dari sana. Mungkin bisa diundang Pak Hendy. Ya, Captain Tri. Ya. Saya sudah Captain Tri sudah unmute, sudah terbuka. Selamat malam Captain Tri. Selamat malam, Captain. Selamat siang, Selamat siang. Oke, siang. Sebenarnya kita di Saudi ini masih siang ini, masih panas ini. Oh, masih panas ya. Masih boleh, panas. Captain boleh share ke kami, Captain. Bapak Ibu sekalian itu mau dengar nih. Ini Captain tugas di luar negeri, tapi masih bisa kembangkan bisnis ini ya, Captain ya. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati di sini. Perkenalkan saya dari Bandung. Nama saya Tri. Sebenarnya saya dari Surabaya, tinggal di Bandung. Bisa bekerja saya di Kapji Offshore di Saudi Arabia. Saya bisa menjalankan bisnis trade ini karena bisnis trade ini sangat mudah dijalankan bagi siapapun. Jadi tidak memerlukan suatu keahlian. Jadi kita hanya mengundang aja, undang kawan, sahabat kita, saudara-saudara kita. Nanti dari tim yang akan menjelaskan bagaimana caranya, tren dan semuanya akan yang presentasi adalah tim semua, tim ahli dari perusahaan tren. Yang selama ini yang saya dapatkan itu ada sekitar 8 downline dan yang masih menunggu lagi itu ada 6 downline. Wow, mantap. Gitu. Sangat mudah sekali dan memang benefitnya sudah saya rasakan, benefitnya sudah saya rasakan. Setiap malam itu masuk SMS. Nah, itu yang membuat kita membuat kita sangat-sangat happy banget gitu. Happy banget. Itu Pak Peternya sampai ini yang bisa saya sharekan. Oke, thank you Captain. Sehat-sehat ya, lancar semuanya Captain. Ya, terima kasih. Luar biasa. Jadi Pak Hendy, kita lihat ya, selama di sana beliau sudah bisa mendapatkan 8 downline langsung dan 6 lagi menunggu ya bisa menjalankan dari Saudi Arabia. Artinya memang bisnis ini kita bisa jalankan dari manapun juga, hanya berbasis internet kita bisa menjalankan bisnis ini. Jadi ini satu istilahnya testimoni yang luar biasa langsung dari Saudi Arabia. Dan Bapak Ibu mungkin dulu kangen yang namanya terima SMS, dengan bergabungnya di tren ini Bapak Ibu akan menanti yang namanya SMS, bukan WA lagi. Ya, menanti SMS. Kenapa? Karena bonus Bapak Ibu semua akan dikirimkan melalui SMS. Jadi kalau yang Bapak Ibu yang kangen terima SMS, disinilah saatnya kita di tren akan menerima terus SMS seperti yang diterima oleh Captain Tri. Demikian Pak Hendy. Oke, thank you Pak Peter. Thank you Captain Tri. Captain, Pak Peter, thank you ya. Di sini saya lihat di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, saya kasih kesempatan untuk satu pertanyaan terakhir. Mungkin Pak Hendy, ya. Pak Hendy yang boleh bertanya nih kepada semua calon mitra yang masih bergabung, masih setia sampai jam segini Pak Hendy. Ya. Kira-kira apa yang membuat mereka mau terus bertahan? Produknya Bapak, atau Ibu, bisnisnya? Nah, itu benar, Pak Ben. Bapak Ibu sekalian yang tidak mengajukan pertanyaan, saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu yang masih bertahan. Bapak Ibu melihat tren itu produknya yang bagus, yang bermanfaat, atau bisnisnya yang benar-benar sangat punya potensi? Silakan tulis di kolom chat Bapak dan Ibu sekalian. Cara bergabung. Oke, Pak Peternya, ini ada permintaan dari Pak Priyana. Tolong dong ajarkan kepada kami semua cara bergabung di bisnis tren ini, Pak Peter. Bapak Ibu semua, karena bisnis ini berbasis internet, semuanya cara bergabungnya sangat gampang. Kita semuanya hanya menggunakan link-link. Nah, bagaimana untuk mendapatkan link pendaftaran? Bapak Ibu bisa menghubungi pengundang Bapak Ibu untuk mendapatkan link pendaftaran. Semuanya bisa diisi melalui online semuanya.
Pembayarannya pun juga bisa dilakukan dengan online karena ada 3 sistem pembayaran, virtual account BCA, virtual account dari BNI, dan menggunakan kartu kredit. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan kartu kredit dan ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Ben dengan mengambil cicilan, tinggal Bapak Ibu setelah digesek ataupun setelah di charge, kemudian langsung menghubungi banknya untuk minta dirubah menjadi hitungan cicilan 12 bulan atau 6 bulan, tergantung Bapak Ibu semua. Sesimpel itu. Tidak perlu ketemu dengan yang namanya pengguna Bapak Ibu, semuanya bisa dilakukan secara online karena kita berbasis online dan ada sistemnya semua. Demikian Pak Hendy cara bergabungnya. Oke, Pak Peter, di sini semua komen dari yang hadir itu semuanya produknya bermanfaat, bisnisnya luar biasa, pasif income-nya setiap hari masuk. Bahkan Pak Jimmy ini kasih testimoni nih, diganggu SMS setiap hari jam 1 subuh. Jam 1 subuh ya. Oke, nah, Pak Bapak Peter. Ibu mesti dijelaskan kenapa jam 1 subuh. Pak Hendy, ya kenapa? Karena setelah pergantian hari, jadi hari ini misalkan Bapak Ibu join, nanti malam jam 1 atau subuh jam 1, Bapak Ibu yang sebagai sponsornya itu akan langsung menerima bonusnya. Jadi selalu di jam 1 itu pasti sudah menerima SMS. Saya sekarang jam 1 nungguin SMS masuk nggak ini, SMS masuk nggak ini. Luar biasa ya. Ini saya curiga ini Pak Peter sama Pak Jimmy setiap hari begadang nih jam 1 sampai jam 1 subuh baru bisa tidur ya ini ya. Pak Peter sudah jam 9 lewat 7 menit. Mungkin Pak Peter ada Pak Henry raise hand ya, Pak Henry ya? Ya, Pak betul. Henry, betul. Ya, Pak Henry silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, saya ada satu poin saya mau sampaikan. Kita sangat mengenal dengan istilah leveraging ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita kenal itu dengan arti daya ungkit. Leverage. Ya. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Ben Tambunan bahwa kita dalam menjalankan bisnis ini pada saat kita masuk, kita bisa menggunakan daya leveraging, which is dalam hal financing. Bagaimana kita menggunakan mendapatkan uang 10 juta atau 14 juta, tapi bukan dari kantong kita sendiri, melainkan dari bank atau dari tempat lain gitu. Ini adalah satu leveraging. Tapi sebenarnya ada leveraging kedua dalam bisnis ini, yaitu kita anggaplah ini kita menjalankan ini, misalkan lah kita menyisihkan 2 jam per hari misalkan. Ya, setiap hari kita sisihkan 2 jam, tapi kita mesti ingat, kita sisihkan 2 jam ini kita bukan sendiri loh kerjanya. Kalau kita punya 10 orang, berarti satu hari kita punya 20 jam. 20 jam yang digunakan untuk mengerjakan bisnis ini. Kalau kita punya 30 orang, berarti 60 jam dalam satu hari. Padahal kita satu hari hanya diberikan waktu 24 jam satu hari. Jadi kita bisa melihat sisi leveraging yang kita bisa manfaatkan dalam bisnis ini. Selain itu, ada lagi satu leveraging, yaitu support system. Kita punya support system di sini. Support system yang sangat mendukung pekerjaan mitra-mitra tren, di mana setiap 3 kali dalam seminggu kita ada training. Kemudian setiap hari ada sesi presentasi seperti ini, which is kita jadi nggak perlu menggunakan waktu kita sendiri untuk menyampaikan semua materi-materi ini. Jadi dalam bisnis tren ini betul-betul leveraging kita bisa manfaatkan. Itu poin dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Henry. Kalau dari kesimpulan dari pemaparan Pak Henry ya, saya boleh simpulkan bahwa semua di bisnis tren ini kita semuanya kerja tim, tidak ada yang namanya kerja individu. Kita kerja tim, kita punya 10 orang, berarti usaha kita itu 10 kali lipat ya. Benar ya Pak Henry ya? Ya. Oke, thank you ya Pak Henry ya atas masukannya, atas sharingnya. Pak Peter, mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak Peter untuk para mitra ataupun undangan yang pada malam hari ini mau bergabung? Ya, baik. Bagi Bapak Ibu semua yang para mitra yang ada pengundangnya di sini serta para calon mitra yang sudah diundang oleh pengundang Bapak Ibu semua, saya hanya ingin sampaikan satu, apa yang Bapak Ibu perbuat hari ini, itu yang kamu tentukan masa depan, bukan masa lalu. Tapi masa depan kita itu ditentukan hari ini, yaitu sekarang juga. Segera bergabung bersama kami untuk tentukan masa depan kita bersama Trend Your Internet Solution. Demikian Pak Hendy. Luar biasa, thank you Pak Peter. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada ujung acara. Saya doakan kesehatan dan kesuksesan yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Tolong percaya pada pengundang Anda. Betul. Anda boleh baru kenal sama saya, Pak Peter atau Pak Ben, tapi percayalah pada pengundang Anda. Saya harap Bapak Ibu segera bergabung, minta linknya, selesaikan registrasi malam ini juga. Terima kasih Bapak dan Ibu berkenan untuk hadir. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih yang lain semuanya. Bu Joyce, terima kasih atas sharingnya. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Sampai bertemu di TOP besok. Selamat malam. Thank you, Terima Pak kasih, Hendy. Bapak Ya, Ibu. thank you Pak Ben, semuanya. Thank you. Thank you, Thank Gita. you. Pak Hatri, thank you. Pak Priyana, thank you. Pak Dewa Putu, Bu Ami. Pak Niko, thank you Pak Niko. Thank you, Pak Niko. Bro Niko, thank you. Thank you. Terima kasih. Bu Noke Pitoy, Terima Bu kasih tim Vera, kerja thank you. semua. Bu Ami, thank you. Wah, keren. Terima kasih semua. Keren banget, keren.